Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ujian tengah semester mata kuliah dasar sistem kendali. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Badruzaman dengan NIM 2283-2038, kelas B, Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada bahasan pertama, mengapa dalam pengukuran perlu instrumen pengukur? Instrumentasi adalah alat-alat dan piranti yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks, serta agar pengukuran lebih akurat. Instrumen dalam pengukuran diperlukan karena indera peraba dari manusia tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur yang akurat. Untuk itu, instrumen dalam pengukuran sangat diperlukan. Jika kita mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita ingin mengukur suatu panas dari air yang telah kita didihkan. Jika kita hanya menggunakan indera peraba dari manusia, mungkin kita hanya bisa mengira bahwa air ini panas, dingin, ataupun hangat. Jika kita menggunakan termostat, kita bisa mengetahui nilai lebih akurat. Secara umum, instrumentasi mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, sebagai alat kendali, serta sebagai alat perekam terhadap suatu peralatan. Untuk yang kedua, ada sistem pengendali pada setrika otomatis. Di sini ada diagram blok dari setrika otomatis, ada saklar temperatur, elemen pemanas, lut, setrika, dan temperatur. Suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Masukan ke sistem tersebut adalah suhu acuannya yang disetel secara tepat oleh termostat, sedangkan keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Apabila termostat mendeteksi suhu keluaran yang lebih kecil dari masukan, arus listrik mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu menyamai acuannya, dan secara otomatis arus akan diputus lagi. Di dalam diagram blok ini, saklar temperatur itu sebagai kita termostat, elemen pemanas piringan pada bawahan setrika, lut itu tegangan yang dibutuhkan, setrika suatu alatnya, temperatur yang dihasilkannya. Jadi ketika termostat ini menerima atau mendeteksi elemen panas ini yang sudah cukup panas melewati batas, maka si termostat ini bekerja dengan cara memutuskan arus atau tegangan yang ada sehingga setrika tidak panas kembali. Begitupun sebaliknya, ketika setrika sudah dingin, maka termostat akan menyatu kembali atau menyambung sehingga elemen pemanas dapat memanas kembali. Selanjutnya ada sistem pengendalian jelajah mobil. Hampir sama dengan sebelumnya. Di sini ada diagram blok mobil dari penjelajah dan suatu pengertian. Di sini ada akuator, ada karburator, ada torsi usikan, mesin beban, dan kecepatan. Dalam berkendara di jalan raya terkadang ada pembatasan kecepatan berkendara. Misalnya rambu yang ada di tol itu misalkan 60 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, setiap pengendara harus mematuhi segala aturan dengan cara memelihara kecepatan kendaraan tersebut pada angka yang telah ditentukan. Sebagai alat untuk monitor atau memantau, itu biasanya dipasang speedometer dan acuannya adalah kecepatan yang telah ditentukan tadi. Apabila terjadi penyimpangan antara tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa berusaha untuk melakukan pengendalian larinya suatu laju kendaraan tersebut, baik dengan cara mengerem ataupun menambah kecepatan. Selanjutnya ada sistem pengendalian karburator pada motor atau mobil. Pengendalian karburator pada kendaraan, pada dasarnya karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli
Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya. Namun, semakin tinggi tekanan dinamisnya. Pedal gas pada mobil sebenarnya tidak secara langsung mengendalikan besarnya aliran bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Pedal gas sebenarnya hanya mengendalikan kutub dalam karburator untuk menentukan besarnya aliran udara yang dapat masuk ke dalam ruang bakar. Udara bergerak dalam karburator inilah yang memiliki tekanan untuk menarik serta bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Pada saat beroperasinya suatu karburator harus mampu mengatur besarnya aliran udara yang masuk ke dalam ruangan bakar, menyalurkan bahan bakar dengan jumlah yang tepat sesuai dengan aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar, sehingga rasio bahan bakar atau udara tetap terjaga. Yang terakhir ada mencampur aliran udara dan bahan bakar dengan secara rata dan sempurna. Selanjutnya ada contoh aplikasi teknik kendali di dunia industri. Di sini saya mengambil contoh yaitu AGV, yang dimana Automate Gauge Vehicle, yang berdasarkan penentu tindakan dalam sistem kendali. Dikenal adanya sistem kendali manual dan sistem kendali otomatis, yaitu sebuah sistem yang dikatakan sebagai sistem manual jika yang mengoperasikannya manusia. Sedangkan sistem kendali otomatis begitupun kebalikannya. Jadi yang dilakukan oleh alat, maka sistem tersebut dinyatakan sistem kendali otomatis. Salah satu contohnya yaitu di bidang industri. Saat ini dunia industri sedang memanfaatkan teknologi robotika untuk membantu tugas-tugas manusia di dunia industri. Yang seperti saya katakan tadi, saya mengambil contoh AGV, yang dimana suatu kendaraan yang dikendalikan secara otomatis dengan menggunakan sistem navigasi digital untuk pengendalian pola gerakan yang dituju. Dengan AGV ini, manusia akan lebih semakin mudah dalam hal pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.